Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama aku. Di video kali ini aku mau cerita-cerita tentang bagaimana sih syarat-syaratnya untuk pulang cuti dari Saudi ke Indonesia dan gimana juga dari Indonesia ke Saudi Arabia dan apa aja sih barang-barang yang harus kita bawa, yang boleh dibawa, yang tidak kena biaya pajak ya. Jadi seperti ini guys, mulai dari pulangnya dulu ya. Pertama-tama kan majikan harus memberi apa membuat audah, audoh gitu kan, audah gitu, audoh ya. Itu kan harus membuat audoh ke Jawajat. Jadi kita misalkan mau pulang tanggal 20 April misalkan ya. Mau pulang tanggal 20 April dan cutinya misalkan 3 bulan nih dan harus kembali misalkan tanggal 20 misalkan sekarang April, Mei, Juni, Juli. Nah, misalkan datang lagi ke sini itu tanggal 20 Juni misalkan ya. April, Mei, Juni, Juli, 20 Juli misalkan. Nah, sebelum tanggal 20, misalkan dua tanggal 9 tanggal 18 kita harus udah berada berada di Saudi lagi. Makanya setelah bikin audoh majikan, terus majikan beli tiket. Jadi misalkan seminggu sebelum mau pulang, majikan biasanya beli tiket. Waktu aku ya, majikan beli tiket dan kembalinya aku pulang tanggal 26 kalau nggak salah Januari, dan kembalinya itu harus sebelum tanggal yang ditentukan oleh Jawajat. Jadi 2 hari sebelum habis itu tanggal kita sudah masuk lagi ke Saudi Arabia karena apa? Takutnya ada kendala ataupun ada problem di perjalanan kah atau gimana. Makanya sebelum tanggal 20, misalkan tanggal 18 kita harus ke Saudi. Kalau misalkan udah mepet nih, perginya mepet tanggal 20 habis tanggalnya dan kita berangkat tanggal 20, terus misalkan datangnya telat ke airport Saudi, kita akan dipulangkan lagi guys ya. Jadi itu doang ya syaratnya waktu mau cuti, jadi majikan yang urus. Terus untuk bagasi, bawaan yang harus kita bawa ya, barang-barang yang harus kita bawa dari Saudi Arabia ke Indonesia itu untuk handphone ya, untuk telepon genggam itu kan walaupun misalkan kita bawa iPhone, bawa HP yang mahal, itu kan barang pribadi jadi tidak dikenakan biaya pajak ya. Kecuali mungkin yang harganya melebihi batas mungkin ya. Terus aku juga tanya kan, sebelum pulang aku tanya nih ke pihak bea cukai. Jadi aku mau bawa uang cash sekian juta. Terus kalau misalkan aku bawa HP, terus kalau misalkan aku bawa laptop, bawa kamera gitu, apakah itu akan dikenakan biaya? Apakah itu akan kena pajak? Aku bilang gitu. Katanya itu enggak kena pajak karena itu adalah barang pribadi kecuali laptopnya itu masih pakai kardus. Misalkan ada handphone juga masih pakai kardus, mungkin itu tidak diperbolehkan. Itu bukan tidak diperbolehkan, boleh, tapi mungkin kena pajak karena mungkin itu mau dijual lagi. Kalau misalkan barang pribadi itu tidak akan dikenakan pajak. Untuk baju ya, untuk aku dulu waktu pulang itu kan bawa kurma nih. Bawa kurma 15 kilo, terus bawa baju juga kan cuman baju baju bekas dan baju barunya hanya beberapa dan aku copot-copotin labelnya gitu ya kan, mereknya udah dicopot-copotin. Bawa sepatu juga kalau nggak salah, sepatu enggak, tas bekas biasa, baju biasa bekas tapi nggak ada masalah gitu. Bawa sejadah, nggak diperiksa guys, nggak diperiksa di sini juga nggak diperiksa waktu dianterin sama majikan kan, check in kan sama majikan. Terus setelah itu majikan sudah aku mau boarding gitu kan, mau masuk, majikan pergi tapi si tas itu nggak nggak diperiksa sama sekali gitu. Aku bawa 40 kilogram itu kan di dua koper kan ya kan. Jadi kita ngomong aja kalau misalkan majikan mau beli tiket, bilang aja bagasinya maunya 40 kilo dibuat 2 koper seperti itu. Terus apakah kita buat
mengisi formulir atau apa. Ketika kita sudah berada di bandara, di airport bandara di Jeddah gitu ya kan, tidak ditanya apa-apa lagi, cuman dimintain ini guys, kita kasih paspor, memang harus memberikan paspor ya kan. Kita hanya apa ditanya, "Igo mah waktu aku, ini pengalaman aku dan ini pengalaman pertama aku. Jadi kalau misalkan ada yang saya nggak kayak gitu, saya nggak kayak gini, ya itu kan pengalaman kalian dan ini pengalaman aku. Jadi aku ceritakan pengalaman aku sendiri gitu." Ditanya igoma, aku kasih, ya udah langsung masuk, langsung nunggu gitu kan. Dulu kan aku terbangnya jam 8 di Saudi ya, jam 8 di Saudi, terus jam 4 aku udah ada di airport, langsung boarding, langsung check in gitu ya kan. Terus sesudah sampai di Indonesia, aku kan nggak transit ya, waktu waktu pulang aku nggak transit. Ketika sudah berada di Bandara Indonesia, kita turun dari pesawat, terus kita menuju ke, jadi yang kita tunjukkan itu paspor aja ya. Kalau kalau kedatangan gitu kan, kalau pulang tinggal di scan apa namanya teh paspor di tempat, ada tempatnya itu di scan, kita bisa masuk. Terus ambil koper. Itu ngambil kopernya itu lama guys. Aku sampai sejam itu nungguin koper datang, lama karena mungkin banyak atau ketumpuk-ketumpuk lagi, jadinya lama nunggunya sampai sejaman aku nunggu koper itu. Nah, setelah kita udah ngambil koper nih, terus kita udah mau keluar mau ke lobi gitu ya kan. Nah, kan lurus ya, dari ambil koper itu kan lurus lurus ya, lurus mau keluar ke lobi itu lurus. Nah, kan ada yang kan kalau keluar keluar tuh kan belok ya, belok kanan. Belok kanan karena ada penumpang reguler, ada penumpang umroh. Jadi kita penumpang reguler. Jadi kita tidak bisa langsung keluar aja, kita ke depan dulu gitu kan. Di depan ada tulisan BP2MI. Nah, kita harus mengisi formulir di situ. Ya, jadi di sana pas ada tulisan BP2MI itu kita sudah disediakan free wifi. Jadi kita harus scan barcode di situ karena ada barcode-nya besar, itu kita scan dan kita klik dan itu akan keluar formulir yang harus kita isi. Apa yang harus kita isi? Itu nama itu ya, nama paspor, nama kita di paspor, terus nomor paspor harus diisi, terus kedatangannya itu sama siapa gitu kan, apakah sendiri atau berdua. Kalau misalkan sendiri ya udah tulis aja sendiri karena ada pilihan di situ. Terus bawa barangnya misalkan bawa koper berapa, terus yang telatnya koper yang mana, misalkan ada koper, apakah ada koper yang telat diambil atau enggak gitu, kita tinggal diisi aja gitu. Terus nomor telepon kalau nggak salah ya, aku lupa juga sih karena udah 2 bulan yang lalu ya. Jadi nggak ada kesulitan tapi waktu aku itu kan nggak tahu karena pengalaman pertama aku pulang cuti guys sendiri ya. Langsung aja aku teh keluar gitu kan, barengan sama jemaah umroh. Aku teh keluar weh ya. Orang-orang yang jemaah umroh kan langsung keluar ya, dan aku teh ke sana. Terus aku bilang di scan katanya barcode-nya, nggak ada. Udah daftar belum? Belum. Ya udah daftar lagi. Makanya aku balik lagi, terus masuk lagi, balik lagi. Itu aku karena aku nggak tahu guys, karena nggak ada informasi juga waktu itu. Kayak kirain mungkin itu peraturannya baru mungkin ya, karena teman aku juga nggak ngomong gitu harus seperti itu. Terus mau daftar email, aku mau daftarin email, itu bukan, itu BP2M itu untuk mengaktifkan email, dan aku mau mengaktifkan email, ternyata di situ ada tulisan ada jawaban gitu, WNI warga negara Indonesia yang pulang kurang dari 100 hari tidak bisa mendaftarkan email. Jadi tulisannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk cuti tidak bisa untuk mendaftarkan email. Jadi mungkin suatu saat nanti kalau misalkan aku pulang lagi, aku mau minta sama majikan itu khuruj nihai, exit aja gitu. Jadi nggak sampai nyabrut ini ya, muncrat. Jadi kalau misalkan kita ngomong sama majikan mau cuti dan ternyata kita nggak balik lagi, sangat disayangkan untuk
handphone yang tidak bisa dibayar diaktifkan IMEI-nya. Karena kalau untuk Samsung yang harganya rada-rada mahal gitu ya kan, itu tidak bisa diaktifkan di counter-counter di Indonesia, cuman harganya mahal sampai 1 jutaan guys untuk membuka IMEI waktu aku tanya gitu, handphone aku Samsung ya. Jadi lebih baik kalau misalkan mau exit gitu kan, mau khuruj nihai nggak balik lagi ke Saudi, mendingan ya udah kalau pulang bikin surat khuruj nihai, jangan cuti gitu. Kalau misalkan udah mau benar-benar mau pulang, jadi jangan ngabohong gitu kan, jangan berbohong sama majikan. Mau cuti bilangnya cuti ternyata nggak balik gitu. Setelah sudah selesai mengisi formulir dan kita langsung keluar, ada khusus untuk keluarnya, dan itu kita langsung scan barcode di situ, maksudnya barcode punya kita itu di scan di situ, di tempat konternya kecil itu, dan barang-barang tidak diperiksa ya guys, barang-barang tidak diperiksa, tidak di apa namanya teh, tidak dibongkar-bongkar. Dan satu lagi, maksimal uang cash yang bisa dibawa ke Indonesia itu maksimalnya 100 juta. Jadi kalau misalkan 20 juta, 30 juta, 10 juta itu boleh, gak jadi masalah guys ya. Karena maksimal yang bisa dibawa uang cash itu 100 juta. Oke, lanjut. Jadi sekarang untuk balik dari Indonesia ke Saudi. Jadi seperti ini. Waktu check-in, aku kan ini ya, berangkatnya itu kan tanggal 4, terbangnya itu tanggal 14 April jam 00.45. Jadi awal malam, awal tanggal 14 gitu ya kan. Nah, dan aku datang ke sana itu maghrib kalau nggak salah ya, atau Isya kayak jam 7-an, jam 8-an Isya, nyampe ke bandara. Karena macet juga di sana waktu itu, malam minggu, makanya macet, dan sampai di bandara itu malam jam 8-an. Terus konternya kan dibukanya itu jam 9. Jadi aku check-in itu sekitaran jam 9 lewat lah, jam 9 lewat. Aku check-in dan teman aku juga ada sama untuk penerbangan ke Abu Dhabi. Terus maksudnya transit di Abu Dhabi dan tujuannya itu ke Riyadh. Terus sama penerbangannya sama, tanggalnya sama, dan check-innya juga sama, tapi teman aku langsung bisa masuk. Dan tapi kalau untuk aku harus nunggu. Katanya belum ada kursi, jadi harus nunggu sampai jam 11 jam 11.45 gitu ya kan. Jam 11.45 katanya nunggu. Karena ini memang pengalaman pertama aku cuti dan kembali ke Saudi, jadi nggak tahu, belum ada pengalaman, belum ada, aku nggak nanya juga waktu aku nanya sama teman-teman, gimana sih kalau misalkan mau balik lagi, katanya kan kalau misalkan berangkatnya jam 00.45, jadi jam 8 juga boleh, jam 8 juga boleh check-in. Dan ternyata kan harus 2 jam atau 3 jam sebelum penerbangan baru check-in. Tapi teman aku masuk gitu, nggak tahu. Teman aku masuk dan ada yang komen juga, saya penerbangannya begini-begini, ya itu kan pengalaman kamu ya kan, pengalaman Anda, dan ini kan saya juga kan baru pertama kalinya Pak, baru pertama kalinya saya mau berangkat lagi, makanya saya nggak tahu, nggak ngerti, belum paham gitu. Terus persyaratan apa yang ditanya dari itu pihak konternya? Yang pertama memang paspor. Yang kedua itu igomah. Igomah punya kita dimintain, terus dimintain juga nomor telepon. Karena nomor telepon itu kan mungkin bergabung dengan visa ya kan. Jadi nomor igomah, nomor telepon diminta. Terus apalagi kata Peri Erik ya dulu, mungkin itu pengalamannya dia. Katanya harus ada igomah majikan, dan aku juga udah siapin fotokopinya. Jadi fotokopinya harus bawa gitu, fotokopi majikan harus bawa katanya. Tapi ternyata enggak. Mungkin setiap orang-orang itu berbeda-beda kali ya. Aku cuman igomah sama
ini sama nomor telepon. Dan ada yang komen juga katanya saya nggak harus pakai igoma dan nomor telepon, cuman paspor aja. Ya itu kan pengalaman kamu, pengalaman Anda, dan ini pengalaman saya, dan ini pengalaman pertama saya gitu. Jadi harus nunggu katanya, dan ya udah aku tunggu sampai jam setengah 12 dan dipanggil, katanya kursinya sudah ada jadi boleh bisa masuk. Dan ini sebelum disuruh nunggu, aku ditanya isi koper ini, isi kopernya apa, dan aku kan bawa kopernya itu bagasi 30 kilogram, satu koper besar dan satu koper kecil. Tadinya yang koper kecil itu mau aku bawa ke kabin, tapi ternyata berat, rada-rada berat gitu kan. Jadi aku tanya nih ke counternya, kalau misalkan di itunya kan di tiketnya 30 kilogram, tapi mau di 2 koper kan boleh nggak? Katanya kalau tidak melebihi kapasitas boleh. Jadi ya udah dimasukin ya si tas kecilnya itu, si kopernya kecilnya itu dimasukin ke bagasi. Terus aku disuruh nunggu. Nah, setelah dipanggil jam 11.30-an lah, jam 12 kurang lah, kurang pokoknya jam 12 kurang itu katanya sudah ada kursi, sudah boleh masuk, dan tapi katanya di TV-nya itu, televisinya itu rusak katanya. Nggak, aku bilang nggak apa-apa rusak, nggak apa-apa, tapi katanya mungkin karena ada orang yang membatalkan penerbangan hari ini, katanya kalau misalkan orang itu batal terbang, membatalkan penerbangannya, jadi bisa diganti katanya, bisa ditukar. Oh ya udah, nah aku pergi masuk nih ya, masuk, dan itu jauh banget kan dari check in, dari masuk itu ke penerbangan itu jauh, lumayan jauh, dan aku lari-lari, dan itu mereka menulis penerbangan aku itu kan harusnya kan 0045, mereka menulis katanya ini kamu terbangnya jam 00.00, jadi jam 12 pas itu katanya terbangnya jam 12 pas. Dan jam 12 mau hampir jam 12 aku masih di jalan guys, karena jauh kan, jauh, terus aku lari-lari guys, tapi ternyata berangkatnya tetap aja jam 00.45 gitu kan, berangkat ke Abu Dhabi-nya gitu. Nah di situ ya udah aku lari-lari masuk, dan mau boarding pass nih, ternyata aku di cancel lagi karena harus diedit lagi, karena ini katanya penerbangannya kan mungkin tulisannya nggak tahu, pokoknya mungkin salah atau gimana, jadi harus diedit lagi katanya gitu, nunggu lagi sebentar. Ya udah, setelah udah diedit si ininya, tiketnya udah diedit, langsung masuk. Ya udah masuk ke pesawat, duduknya di kursi pas barengan sama orang Indonesia. Memang sih orang Indonesia, karena tapi kan banyak kan itu orang bule guys, orang laki-laki 2 mungkin mahasiswa, nggak tahu, dan mereka pintar-pintar bahasa Inggris guys. aku kira si pramugaranya bisa bahasa Arab gitu ya kan, tapi mereka nggak ngerti bahasa Arab, kayaknya mereka itu orang Turki, karena aku lihat si pramugara ini ngobrol sama penumpang, terus si pramugara ini bilang ke penumpang itu Saul, Saul gitu. Saul atau apa gitu kan, aku dengernya Saul. Saul itu kan kalau bahasa Turkinya kan terima kasih, kalau misalkan bahasa Arab kan syukron gitu ya kan. Berarti ini orang Turki. Terus aku bilang pas nanya mau makan apa, aku jawab pakai bahasa Arab, mereka nggak ngerti guys. Jadi aku nanya ke si emas yang sebelah sini, ini apa, aku aduh memalukan sekali guys. Jadi ya udah gitu, setelah penerbangan biasa lancar ya kan, pas datang ke Saudi lagi, datang ke bandara Abu Dhabi, yang paling bingung itu Abu Dhabi guys. Kenapa bingung? Karena bingungnya itu Airport Abu Dhabi itu kayak mall. Jadi pas keluar dari pesawat, masuk ke dalam itu kayak mall gitu kan. Jadi bingung mana sih tempat transit gitu ya kan. Aku memang tanya petugas, kalau misalkan aku nggak nanya petugas, karena ada yang komen juga tanya ke petugas. Ya iya, nanya ke petugas. Kalau misalkan aku nggak nanya ke petugas, nggak sampai ke Saudi aku sekarang ini ya. Jadi aku tanya ke petugas di mana tempat transit, di mana tempat tunggu transit, di sana karena belum buka guys di sana. Pagi nyampainya itu jam 6 pagi. Jadi menunggu lagi, terbang lagi jam 8 pagi. Jadi nunggu, karena nunggunya juga ini guys, nggak ada orang gitu kan, sendiri nunggu sampai jam 8, dan setelah itu
boarding pass lagi masuk, boarding pass lagi ya kan. Masuk dan pesawatnya itu yang dipenuhi dengan ini guys, penumpang jemaah umroh Bengali. Ada jemaah umroh dari Indonesia juga ada satu keluarga. Si bapaknya kan kursinya kan ada 3, 1, 2, 3 dan aku di pojok di sebelah jendela, di tengah kosong dan si bapaknya itu sebelah sebelah kanan aku. Itu satu keluarga mau umroh guys, masya Allah ya. Terus di depan Bengali, di belakang Bengali. Aduh, itu nggak bisa diatur guys penumpang Bengali itu. Orang mah ya kan, orang makan udah mau ini kan udah lepas landas, itu kan sabuknya harusnya dipakai. Ini mah malah jalan-jalan guys. Pokoknya nggak bisa diatur. Terus pas mau turun si ibu-ibunya itu belum apa namanya teh baru ini ya baru pas lepas landing, pas landing pintu juga belum dibuka. Si ibu itu mau keluar guys, pramugaranya bilang ini kan belum dibuka katanya gitu loh. Mundur lagi terus sampai di Bandara Jeddah jam 12 kurang sih, jam 12 juga. Nah itu kan kita masuk terus kita nanya ini ya, maksudnya kita ke petugas, bukan petugas, ada konternya kan, mau masuk itu kan ada konternya. Terus ditanya apa, ditanya paspor, memang harus paspor sama igomah. Ya udah setelah itu igomanya udah dilihat, kita masuk, kita keluar, ya masuk, keluar, keluar apa masuk ya? Masuk, terus ngambil koper. Setelah ngambil koper, itu lumayan nggak lama sih ngambil koper di situ. Langsung keluar dan majikan sudah menunggu di luar. Katanya aku di ini di depan samak katanya. Aku bilang samak apa? Karena belum tahu guys. Kalau pas datang ya, kalau pas datang itu kan nggak ada pemandangan apapun. Pas berangkat nih, pas berangkat mau pulang itu kan nggak ada pemandangan apapun ya. Nah pas mau balik lagi ke sini ternyata ada akuarium guys di situ. Jadi mungkin yang nunggu teh sambil nonton ikan. Gimana? Aku bilang sambil lihat-lihat, oh ternyata udah ada si Dudungan ya, si majikan sudah ada jemput. Jadi ya pokoknya ini pengalaman aku dan ini cerita aku ya guys. Kalau misalkan ada yang ngomong, ada yang komen saya mah nggak seperti itu, ya itu pengalaman kalian, pengalaman Anda. Dan ini pengalaman pertama aku, jadi nggak ngerti, belum ngerti, nggak paham gitu. Kalau sudah ngerti, sudah paham lah ya. Umroh juga sendiri saya tidak takut. Kalau pertama kali makan mau umroh sendiri teh takut begini, takut nyasar, takut begini, takut begitu. Tapi kalau misalkan sudah pengalaman, sudah tahu makan, kita juga nggak bingung ya kan? Hah? Jadi ya udah guys, segitu aja ya ceritaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.